Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, terima kasih. Hari ini kita belajar terkait laporan keuangan ya. Jadi di laporan keuangan itu ada apa saja seperti itu. Setelah kemarin kita belajar hitungan, hari ini terkait materinya. Ini saya agak flu, jadi suaranya agak aneh. Saya mohon maaf. Oke, semoga teman-teman sehat selalu ya. Jadi, ya Bu. Oke, sebentar. Ini, oke, judulnya sebentar. Ini enggak depresiasi. Saya mulai. Ini tentang laporan keuangan dan cash flow. Kalau cash flow sendiri sudah kita singgung ya. Cash flow itu aliran kas, diagram alir kas, diagram alir kas. Nah, itu biasa disebut dengan cash flow juga. Nah, kita awali dari laporan keuangan dulu ya. Jadi, suatu laporan keuangan itu ada isinya apa saja. Diawali dari analisis ekonomi teknik. Jadi, masalah yang dapat diselesaikan menggunakan analisis ekonomi teknik itu merupakan masalah yang memiliki 3 karakteristik. Jadi, ada 3 karakteristik besar yang diperlukan menggunakan analisis ekonomi teknik. Yang pertama, masalah itu cukup penting dan memerlukan pemikiran, kemudian usaha serius dalam pemecahannya. Kemudian masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dalam benak kita, tapi memerlukan analisis yang teliti yang mengorganisasikan setiap elemen masalah dan semua konsekuensi yang mungkin terjadi dan tidak dapat diselesaikan sekaligus. Kemudian yang terakhir, masalah itu memiliki aspek ekonomis yang cukup penting sebagai komponen yang mengarah analisis pada satu keputusan. Jadi intinya kalau dikaitkan dengan contoh, misalkan kita sebagai owner perumahan seperti itu ya, kita di awal harus memetakan berapa nantinya kalau misalkan kita investasi di satu tempat tersebut. Perumahan ini ke depannya itu laku atau enggak kayak gitu kan, itu harus melihat dari segi tempat, kemudian harganya juga kayak gitu ya, karena kalau kita mau investasi itu kan otomatis kita ngomong untung rugi kayak gitu nantinya gitu. Jadi kita juga harus mengira-ngira nantinya itu bisa untung enggak kitanya nanti kayak gitu. Makanya kita ada yang namanya nilai sekarang dan nilai masa depan. Kayak yang kemarin kita belajar itu tujuannya ya untuk biar bisa kita tahu, kita bisa memprediksi kira-kira untung ruginya kita dapat apa enggaknya. Kemudian dari pengambilan keputusan, jadi menurut Newman di tahun 88, proses pengambilan keputusan yang rasional biasanya terdiri dari 8 langkah. Jadi ada beberapa langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, pengenalan atau identifikasi masalah. Sama halnya dengan skripsi ya, harus diawali dengan latar belakang masalah dan kita harus mengidentifikasinya. Baru nanti masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu pemahaman satu masalah tersebut, kemudian masuk ke metodologinya nanti gimana, actionnya kita pakai rumus yang mana ya. Kemudian kita identifikasi dulu tujuannya, kemudian pengumpulan data yang diperlukan, identifikasi alternatif yang mungkin atau layak, selanjutnya pemilihan kriteria untuk menentukan alternatif terbaik. Jadi kita perlu menentukan alternatif terbaik kita pakai yang mana untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Selanjutnya, penentuan hubungan antara tujuan, alternatif, data, dan kriteria membuat model. Kemudian, memprediksi hasil dari setiap alternatif. Dan yang terakhir adalah memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kalau nanti kalian misalkan menjadi seorang manajer teknik, kalian harus melakukan analisis pengambilan keputusan ini dulu ya. Nantinya baru bisa kalian
kalian menentukan, oh saya mau pakai alternatif yang mana untuk menyelesaikan suatu masalah ini. Oke. Nah, ada beberapa prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, kita harus menggunakan waktu ukuran yang umum. Ukurannya ini ukuran dari nilai waktu dari satu uang, kemudian menyatakan segala sesuatu dalam bentuk moneter, dolar ataupun rupiah. Nilai waktu dari uang ini sama halnya dengan prediksi yang kalian coba kerjakan kemarin dari contoh soal kemarin. Karena kalau misalkan nilai uang, nilai waktu dari uang, misalkan uang di tahun 2021 dengan uang di tahun 2030 misalkan, itu kan beda, pasti akan ada kenaikan yang jelas. Pun juga dengan uang di tahun 2000 dengan uang di tahun 2001. Jadi present sama future-nya pasti akan berbeda. Selanjutnya, perhitungkan hanya perbedaannya. Jadi kita harus menyederhanakan alternatif yang dievaluasi dengan mengesampingkan biaya-biaya umumnya. Kita harus tahu dulu alternatif kita yang mau kita gunakan, kayak gitu. Kemudian sang cost-nya, biaya yang telah lewat, itu juga nantinya bisa kita abaikan, kita fokus ke nilai sekarang dan nilai masa depannya. Selanjutnya, evaluasi keputusan yang dapat dipisah secara terpisah. Contohnya seperti perusahaan memisahkan keputusan finansial dan investasi. Kemudian kita harus melihat pengambilan sudut pandang dari sebuah sistem, contohnya seperti perusahaan secara keseluruhan, sudut pandang perusahaan secara keseluruhan, ini untuk sektor swasta, kemudian ada yang di agen dan publik, ini untuk sektor publiknya. Yang terakhir, gunakan perencanaan ke depan yang umum. Kita harus membandingkan dengan bingkai waktu yang sama, pembandingan alternatif perhitungan. Kita masuk ke proposal teknik. Proposal teknik ini merupakan suatu usulan maupun rancangan dari suatu aktivitas kegiatan atau penelitian yang memerlukan dukungan dari individu atau kelompok, baik secara formal maupun standar. Nah, kemudian jika ada proposal, pasti akan ada laporan keuangan, karena output dari suatu kegiatan pasti berupa laporan pertanggungjawaban yang diantaranya ada laporan keuangan ini. Laporan keuangan ini gunanya untuk catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Jadi rentang waktu dalam suatu laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari suatu pelaksanaan kegiatan kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong laporan keuangan itu nggak melulu ke perusahaan juga ya, tapi kalau kita misalkan ikut himpunan mahasiswa kayak gitu, biasanya himpunan mahasiswa itu juga membuat laporan keuangan di setiap di setiap kegiatan kayak gitu. Jadi misalkan kita membuat kegiatan pelatihan AutoCAD seperti itu ya. Nah, nantinya kegiatan pelatihan AutoCAD itu juga ada laporan keuangannya, di samping ada laporan kegiatan. Biasanya seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk isi laporan keuangan. Ada 7 aspek. Yang pertama disebut neraca. Neraca ini laporan posisi keuangannya. Kemudian ada laporan laba rugi. Selanjutnya ada arus kas atau cash flow tadi. Kemudian yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Ini menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada laporan operasional. Ini laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan. Jadi nantinya di laporan keuangan itu tidak hanya ada uang masuk dan uang keluar, tapi kita juga perlu mencantumkan bukti-bukti transaksi. Jadi seperti halnya adanya nota, kwitansi, seperti itu. Jika semuanya outputnya menggunakan uang, wajib menunjukkan nota atau kwitansi tersebut.
Selanjutnya untuk yang keenam ada catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan ini misalkan ada kejadian apa di suatu transaksi tersebut. Misalkan kita membayar 100.000 ya kepada si A untuk transaksi A tersebut. Tapi si A uangnya itu kurang saat kita membayar, jadi mau nggak mau pakai uang pribadi. Nah, kita harus mencatat uang pribadi tersebut diikutkannya berapa kayak gitu. Nah, nanti itu bisa jadi laporan jika ada suatu tindakan dari transaksi tersebut yang tidak sesuai dengan seharusnya kayak gitu ya. Jadi kan harusnya pakai uang dana dari kegiatan, tapi tiba-tiba menggunakan uang kita. Jadi kita juga harus melaporkan hal tersebut karena itu nanti kan berhubungan dengan neraca perhitungan pembukuannya. Jadi kalau misalkan kita bayar 100 padahal sebenarnya 120, nah 20.000-nya ini dari mana? Kayak gitu kan. Jadi nantinya harus jelas. Kemudian yang terakhir, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan, atau bisa disebut kita dengan SAL, tahun pelaporan, saldo anggaran lebih. Kita masuk ke cash flow, aliran uang atau arus kas. Ini mungkin sudah saya singgung sebelumnya terkait tentang cash flow, tentang diagramnya ya kemarin. Jadi cash flow itu merupakan suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan dalam satu periode seperti itu. Nah, fungsi cash flow sendiri secara umum itu untuk melihat aliran uang yang terjadi pada berbagai waktu. Cash flow sendiri memiliki 3 fungsi lain, yaitu yang pertama fungsi likuiditas, itu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya ada fungsi anti-inflasi. Anti-inflasi ini maksudnya suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus secara kontinu berkaitan dengan mekanisme pasar. Jadi kalau teman-teman dengar rupiah mengalami inflasi, berarti rupiah sedang naik ya, gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah fungsi capital growth, ini pertumbuhan modal. Jadi cash flow sendiri selain melihat aliran uang yang terjadi pada berbagai waktu, dia juga mempunyai 3 fungsi lain. Yang pertama likuiditas, anti-inflasi, dan capital growth. Kemudian cash flow proyek, ini yang berkaitan dengan proyek. Aliran uang yang berhubungan dengan suatu proyek itu dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, initial cash flow, ini aliran uang awal. Selanjutnya, operational cash flow, ini aliran uang operasional. Dan yang terakhir, terminal cash flow, ini aliran uang akhir. Kemudian untuk penyusunan cash flow sendiri, langkah penyusunannya yang pertama, menentukan minimum uang. Selanjutnya, menyusun perkiraan kebutuhan dana dari hutang yang dibutuhkan untuk menutupi defisit kas dan membayar kembali pinjaman dari pihak ketiga. Jadi kan kayak kemarin ya, di contohnya, jika kita tahu nilai sekarang, maka untuk future-nya nilai masa depannya berapa? Jika kita membayar misalkan per bulannya konstan 200.000, misalkan seperti itu. Jadi kita akan menyusun perkiraan dana tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menyusun kembali keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final. Setelah kita mengetahui nilai masa depan dari contoh tadi ya, jadi setelah kita mengetahui nilai masa depan dengan pembayaran misalkan di N, tiap N-nya itu 200.000 tadi, nah kita kemudian bisa menyimpulkannya itu nanti kira-kira kita rugi atau untungnya gitu dengan pembayaran metode seperti itu ya. Saya lanjutkan di diagram cash flow.
Kalau ini kemarin kan garis waktu itu ya teman-teman, 0 sampai 5 ini kita sebut dengan N. Terus kemudian, oke, untuk yang 0 itu nilai sekarang atau saat ini. Untuk yang angka 5 ini periode atau N-nya yang kelima. Kemudian diagram cash flow sendiri, untuk yang panah kemarin, panah ke atas itu sebagai penerimaan, panah ke bawah pengeluaran. Jadi nanti teman-teman diingat-ingat kalau misalkan kita meminjam atau kita mendepositokan ya, deposito itu berarti menabung ya. Kemudian kalau meminjam itu nanti arusnya kemana. Jadi teman-teman nanti wajib bisa membuat diagram cash flow tanpa terbalik ya untuk panahnya gitu. Oke, ini terkait laporan keuangan dan cash flow. Jika ada yang ditanyakan, silakan saya buka sesi tanya jawabnya. Silakan. Ada yang ditanyakan terkait cash flow dan laporan keuangan. Silakan teman-teman, saya beri waktu. Gak ada yang nanya. Gimana teman-teman? Silakan. Gak ada yang nanya ini. Gak ada, Bu. Pandem Mikael, nggak bertanya sedikit kamu. Pandem nggak tanya ini. Mikael, Bu. Enggak, Bu. Kenapa Mikael nggak kamu aja? Oke, baiklah. Jika tidak ada yang bertanya, ya jika tidak ada yang bertanya, kita ketemu minggu depan ya, UTS, gitu ya. Oke, silakan dipersiapkan untuk belajar terkait materi-materi UTS. Kita belajar mulai dari awal sampai akhir ini nanti ya. Ya, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Saya tutup kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang, Bu. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Sehat selalu ya, teman-teman. Belum, Bu. Sehat selalu juga, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya.